sini dong apa? Jarang-jarang. Emang gak bosan apa di bawah? Tanggal 7 Juni kita berangkat. Kita emang milih perjalanan darat karena emang untuk biar merasakan moda transportasi yang lain. Kami berangkat dari stasiun Senen, naik kereta Kertajaya jam setengah 3 sore, sampai di stasiun Pasar Turi jam setengah 2 malam. Dari situ kita makan malam dulu di situ sambil menunggu kapal laut. Akhir jam 11 kita istirahat di Ampel, di Masjid Ampel. Kita istirahat sana, sholat subuh di sana. Kita sempat juga ziarah ke Sunan Ampel, ke habaib yang ada di Surabaya, Nabi Muhammad bin Idris Al-Habsyi, Nabi Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Kita minta doa, minta berkahnya biar selamat perjalanan. Jam 9 kita berangkat ke pelabuhan, kita ke Perak. Dari pelabuhannya Perak kita naik kapal motor Kirana langsung ke Lembar. Perjalanan kapal motor itu sekitar 20 jam. Kita di laut itu 20 jam. Jadi kita lewatin jembatan Suramadu, kita lewatin Selat Bali. Kita lihat dari laut itu kita bisa kelihatan Gunung Agung, kelihatan tuh dari laut itu tuh Gunung Agung. Terus bermalam di laut. Kita nyampe di Lembar sekitar jam 10 pagi di hari Jumat. Atau kebetulan kita juga punya teman di sana, Bang Ali namanya. Nah, kita dijemput sama Bang Ali di Lembar. Kita keliling dulu, diajak keliling di Mataram, ke Mandalika, ke Bukit Segar. Habis itu baru kita diantar ke Mataram tempat kita nginep stay di dekat Unram kalau nggak salah itu kampus Unram. Bermalam di Unram, kita siap-siap, kita packing semua barang. Terus baru kita besok paginya jam 6 kita berangkat dari Mataram ke Sembalun, karena kita masuk jalurnya dari jalur Sembalun. Nah, jalur Sembalun kita daftar, kita nunggu konfirmasi selainnya, kita nyiapin porternya. Kita berangkat dari Sembalun jam 1 siang. Nyampe di pos 2 itu karena kita pakai moda ojek kan dari situ, karena kita udah kesiangan berangkatnya masalahnya dari Sembalun itu, dari pos. Kita nyampe di pos 2 Sembalun itu jam setengah 2. Jam setengah 2 kita mulai berjalan dari setengah 2. Dari pos 2 kita nyampe ke pos 3 itu jam 2 lewat 45 menit. Jam 2 ya, jam 2 45 menit. Istirahat sebentar 15 menit, dia mau ngemil minum. Bisa kita berangkat lagi ke pos selanjutnya. Nyampe di pos 4 itu atau pos ekstra lah namanya itu. Kita nyampe situ jam 16 lewat 15. Jam 4 lewat 15 lah. Kita makan siang karena nasinya itu kebawa sama porter tuh Bang gitu kita. Jadi kita emang belum sempat makan karena kebawa porter. Yang masaknya dibawa. Di pos ekstra itu kita makan. Setelah 15 menit, setengah 5 kita berangkat lagi baru ke Pelawangan. Nyampe di Pelawangan, karena kita udah janjian tuh di pos ekstra itu kita janjian sama porter. Kita di Pelawangan itu kita ngecamp di Pelawangan pos 4 Bang. Jadi Pelawangan itu ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Jadi kita ambil terakhir. Nah, dari pos 4 itu udah terakhir nih. Kita di jalan mau menuju ke puncak. Kita nyampe di Pelawangan pos 1 itu jam ajan Isya itu. Ya sekitar jam 7-an lah. Setengah 8, karena kita masih jalan lagi ke sana. Kurang lebih jam 8 jam setengah 9 kita nyampe di pos 4. Buat tenda, kita siap-siap, kita makan, istirahat. Jam 2 kita bangun, jam 2 pagi kita bangun, sarapan, kita minum teh hangat, susu buat persiapan naik ke atas. Jam 3 kita berangkat ke atas summit. Kita berangkat bertiga tuh sama teman saya tuh lagi, sama Bang Ivan. Jalan, porter nggak ikut, porter dia nungguin tenda. Nungguin tenda, kita jalan ke atas terus. Ya kalau treknya lumayan, pas dari camp itu pasir empuk, akar. Terus ya kalau kita jalan ya adalah kita tenggelam lah sepatu kita lah ke dalam.
atas, jalan-jalan kita nyampe puncaknya itu sekitar jam 12 lah, jam 12 siang. Itu sekitar 8 jam ya? 8 jam. Attack itu ya? Sebenarnya kalau normal, kalau orang dewasa itu sekitar 6 jam itu udah jadi. Sebenarnya itu 6 jam itu udah jadi, udah bisa 6 jam 7 jam itu udah bisa. Tapi karena kita bawa anak kecil, kita pelan-pelan, jalan dia kadang suka istirahat. Ikutin ritmenya dia juga ritmenya berarti? dia. Terus kita nyampe Summit jam segitu lah. Itu udah nggak ada orang udah bang, udah tinggal kita sama ada satu rombongan 3 orang lagi di belakang yang mesin-mesin bareng sama kita. Yang lain udah pada turun semua. Karena kita juga ngejar kabut, ngejar angin juga, karena semakin siang itu anginnya Makin kencang. makin kencang. Makanya orang kebanyakan kalau Summit itu kebanyakan berangkat jam 1, jam 2 karena dia buat ngejar jangan terlalu siang di puncak. Karena semakin siang itu semakin kencang anginnya. Kita di atas itu sekitar jam berapa jam? Ada 1 jam lah kita di atas istirahat, foto-foto, ngambil gambar. Sekitar Tidur. jam 2 kita turun. Kita sempat tidur juga di puncak, di atas tidur. Jam 2 kita turun. Kalau turun mah cepat, kita tinggal merosot-merosot doang bang. Emang tantangannya itu emang di itu tuh, pas di letter E nya itulah tantangannya emang. Itu emang ya bisa bilang itu emang itu letter itu emang terakhir mau ke puncak. Oh, sebelum sampai ke Iya. puncaknya ya? Jadi emang jalan itu emang dari itu udah berpasir semua tuh bang, pasir semua tuh pasir. Cuma pas letter itu emang begini banget udah langsung dia, Ya ya. gitu banget. Jadi 2 langkah merosot, 2 langkah merosot, 2 langkah merosot. Terus kita kalau turun kita jangan cepet lah, terus cuma dari jam 2 kita nyampe di Pelawangan lagi jam 4, 2 jam. 2 jam. Iya. Padahal kita merosotnya Oh, iya, ya. seret, gitu. Bang, ide pertamanya. Nah, kenapa harus bersama Husen? Kalau Maksudnya apa gimana? nah ide pertamanya pengen ngajak Husen naik ke Rinjani itu seperti apa? Kalau idenya itu emang pertama emang dulu dari almarhumah ibunya dia, waktu dia masih umur setengah tahun itu emang udah pengen ngajakin naik gunung gitu kan. Terus saya bilang kalau mau kita naik gunung keluarga itu kita enak ke Rinjani aja. Kenapa sih kita milih Rinjani? Satu view-nya bagus, jadi jauhnya kita. Terus nah akhirnya saat itu juga saya udah bilang mungkin ntar kali ya dari TK ke SD gitu. Karena kan mungkin situ kan jarak kita agak sedikit panjang lah waktunya. Akhirnya kesempatan para habis dari TK dia selesai evaluasi, kita baru berangkat tanggal 7. Udah gitu juga yang kedua ini reward lah buat anak saya, karena kan di bulan Maret itu dia udah daftar nih sekolah buat di Min 14 Al Azhar sini bang, gitu kan. Saya udah bilang sama dia kalau saya lulus di Min 14 kita jalan-jalan ke Lombok Sen. Alhamdulillah pertengahan Maret itu, akhir Maret itu dia diterima di Min 14. Nah, berarti kita bisa jalan ke Lombok. Begitu yang ketiga dia pengen nyobain naik kereta api lokomotif. Karena dia biasa naiknya KRL, ya listrik-listrik, dia pengen nyobain lokomotif tuh kayak gimana sih gitu kan. Kepalanya kayak gimana sih depannya, terus dalamnya tuh kayak gimana, dalam keretanya tuh. Dia juga pengen nyobain naik kapal laut, kayak gimana naik kapal laut. Suasana di laut tuh kayak gimana. Ya alhamdulillah sih mabuk enggak, pusing-pusing laut enggak, alhamdulillah aman-aman aja lah. Kalau persiapan fisik untuk pendakian seperti apa aja? Kalau persiapan fisik itu emang kita udah siapin tuh bang, udah kita persiapin. Pertama sih kita udah ngasih lihat dia tuh di YouTube jalur kayak gini Sen, siap nggak Usen? Siap. Makanya sebelum berangkat kita fisik dulu. Akhirnya saya jogging bang, saya cuma jogging aja paling jogging pagi. Bareng Husen juga? Iya mau saya jogging di lapangan Jawa sini nih jogging. Berapa hari bang persiapan fisiknya? Kira-kira Persiapan fisik itu berapa? Ada sebulan itu jogging. Bareng dia juga. Sama dia jogging. selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan. Jadi misalnya kita pertama nih, buat pertama pasti kan awal itu 10 target kita kan. 10 putaran. Sementara ntar bisa kita tambahin lagi 11, 12, gitu. Ya kayak gitu itu cuma sih kita paling intinya bang persiapannya. Cuma kita cuma jogging, cuma kita persiapannya. Yang jelas sih kita persiapan mental. Kita tanya anaknya siap apa enggak. Terus kita persiapin kesehatannya dia, jaga kesehatannya dia sebelum berangkat, jangan sampai
flu, batuk, sakit atau kan itu bisa mengganggu dia juga nanti di sana. Tapi tidak ada kendala ya selama pendakian tuh ya. Alhamdulillah kalau kendala nggak ada. Cuaca mendukung. Apa? Cuaca Kalau mendukung. emang bagus. Memang kan kalau emang ya. Kalau kata orang kan pendaki itu paling enak Juni, Juli, Agustus. Dan karena kebetulan juga saya juga ada background di ekskul SMA saya dulu di Cinta Alam, jadi abang-abangan saya itu dia bilang Juni ini lagi bagusnya katanya. Karena sabananya lagi hijau-hijaunya. Nanti kalau udah Juli itu udah mulai kuning, kalau Agustus udah mulai coklat. Jadi, Ngepasin view juga berarti ya bang? Ngepasin View view keindahan pas di sana iya. ya. Udah kita emang kan dia tanggal Juli itu udah masuk sekolah bang, ya. Jadi emang momennya itu emang pas Juni inilah waktu yang enak nih, karena kan nggak dikejar-kejar waktu. Jadi awal Juni udah bisa persiapan dia buat nyiapin masuk sekolah barunya, buat nyiapin apa-apanya. Gitu. Berarti tadi pergi dari sini tanggal 7 Juni. tanggal 7 Juni ya. 7 Juni. Terus sampai di Lombok tanggal Sampai Lombok tanggal 8. 8. jadi Pendakiannya pendakiannya tanggal berapa? 9. Tanggal 9. 9. Terus 9, 10, 11, 12. Kita ambil paketnya 3 hari, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam ya. 4 hari 3 malam. Berarti pendakian dari tanggal 9 ya. 9, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Yang attack-nya itu tanggal berapa? Tanggal 10. Kita ke puncaknya tanggal 10. Attack-nya tanggal 10 ya. Ya dari Pelawangan mau ke Samitnya tanggal 10. Oh, Ya, tanggal 10 ini hari. 10 dini hari ya. Terus setelah itu turun 10 malamnya nginep di Segara Anakan. Tanggal 10 malam itu masih di Pelawang kita. Oh ya. Karena kita Oh, nyampe iya. di Pelawang itu 10 sore. Orang kan Menginap jalur ya. 4 jam itu jalur lumayan juga bang. Jalur ke bawahnya itu lumayan juga dari Pelawang ke Segaran itu lumayan. Jadi pegang-pegangan itu tuh tali-tali itu udah pada rusak karena kan sempat ada gempa. Tahun berapa ada gempa? Sebelum Covid itu gempa. Iya. Jadi agak sedikit rusak lah. So, Tapi itunya lumayan menantang bang ya untuk treknya. wah mantap ternyata. Maka itu teman saya itu yang nggak mau naik lagi itu tadi udah tahu. Masih tunggu di bawah aja udah dia. Cuman dia bilang, gua tunggu cerita lo di atas ya. Kalau Husen nggak ada ke ini ya, nggak ada keluhan ya. Kalau keluar nggak ada, tapi namanya childish-nya dia pasti ada lagi. Seperti Boring ada, udah dah aku nyerah. di sini aja dah. Mau nyerah ya. Ada, Oh pasti iya. ada childish itu Terus pasti ada. Cuma kadang-kadang kita pompa, saya pompa, terus Bang Ipannya temennya yang saya itu pompa, ayo sedikit lagi nyampe, semangat lagi. Kadang-kadang ada bule lewat, ayo boys, sedikit lagi boys. kalau nggak di pendakian itu mungkin dia ya, anak kecilnya ya yang satu-satunya atau masih ada yang lain? Kalau Pas saat barengan itu? saya sih dia Iya. aja. Maksudnya yang ketemu rombongan di jalan ada juga. Ada pas saya lagi naik dari Sembalun tuh ada, tapi orang Cina. Tapi dia pakai gayet digendong perempuan. Iya. Tapi dia nggak digendong ya? Enggak. Berarti hebat ya. Ke atas naik sendiri, ke bawah juga. Iya. Alhamdulillah tuh bang kayak itu. Ya, tapi emang kita pompa terus, pompa. Kita kalau ke atas bawa apa aja bang? Ke Cuma summitnya, efek cuma doang. Efek, isinya air, paling cemilan-cemilannya kayak roti, coklat, kayak gitu emang. kalau ininya alat bantunya cuman tongkat. Trekking pole aja sama trekking pole. Oh trekking pole ya. Trekking pole. Kadang-kadang diganti sama Bang Ipannya pakai karena kadang Bang Ipannya kadang suka bang aku pinjam dong. Kalau Zen nggak pernah digendong selama Nggak, pendakian. Berarti 32 bang. 32 ya? Barang kita kasih ke porter, masa kita mau gendong dia? Ya alhamdulillah kalau pakai porter gendong enggak. Cuman emang ya kita, karena kan sebelumnya dia udah pernah naik juga bang. Jadi cuma buat camping di bulan Desember. Di mana? Di situ gede Jonggol. Oh berarti dia ini ya pernah camping Ya juga itu ya? buat pemanasan lah gitu. Jadi bareng-bareng sama tetangganya Bang Fahri sih kan, bareng anak-anaknya mari. Jadi dia udah jalan dulu, kita nyusul malam tuh. Jadi kita ajarin dia jalan malam pakai senter. Dan memang dia suka dengan ini pendakian, Iya. pendaki gunung. Iya. Saya lagi di ini sih. Oke. Lihat dulu gambarnya dulu. Kalau kesannya Fahri itu Husen kesannya seperti apa setelah mendaki itu? Kesannya itu jadi senang. Terus ya, cuman yang saya tekan ke dia pas nyampe turun di Pelawang itu saya bilang sama dia, apa nih yang saya dapat nih saya dari puncak tadi gitu. Karena
dia mungkin masih kecil kan, akhirnya saya sedikit jelasin sebenarnya puncak itu Sen sebenarnya buat ngelatih mental Sen. Jadi secapek apapun kita, selelah apapun kita, tapi dengan modal semangat itu bisa ngebakar semuanya. Walaupun kita udah lemas, udah capek gitu kayaknya kan kayak putus asa, tapi kalau emang kita udah dipacu dengan semangat, kita bisa semuanya. Oke. Siap. Aku mantap nih. Ayo dong ke kapal